Shalom. Sungguh sebuah sukacita yang luar biasa saat hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk kita beribadah online meskipun secara tidak tatap muka, tapi tentunya setiap sukacita dari Tuhan itu terus ada di dalam hati kita. Mari kita mulai setiap ibadah pada Minggu Trinitas saat hari ini di dalam doa. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Betapa kami kagum Tuhan akan Engkau, betapa kami kagum akan setiap kebesaran-Mu Tuhan. Dan saat hari ini kami akan mulai setiap ibadah kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau serahkan setiap ibadah kami saat hari ini di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam setiap hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita mengucap syukur untuk kasih yang boleh Tuhan beri di dalam hidup kita. Kita mau merasakan betapa ajaib dan tingginya Tuhan di dalam hidup kita. Betapa keajaibannya mampu mengatasi setiap langit. Dan bahkan setiap kebesaran kemuliaannya Tuhan mampu mengatasi setiap bumi. Bagi
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita menyiapkan diri untuk menerima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Trinitas ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bagi setiap orang yang diampuni dosanya, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita menerima setiap anugerah dari Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan lebih lagi karena kita percaya ketika di dalam Tuhan kita akan menjadi semakin sempurna dan hidup kita akan diubahkan. Kita mau angkat setiap pujian, hidupku takkan sama. Mari kita bersorak-sorai, jemaat bisa bertepuk tangan, bisa sambil berdiri mengangkat kedua tangan. Kita mengekspresikan setiap sukacita kita. Kaulah satu-satunya, Kau sumber dari segalanya Tuhan. sumber dari segalanya. Kau setiap kebenaran kami. Kau kebenaran yang
saat hari ini kita mau menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, bahkan untuk setiap hal yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Kami tahu di dalam kehidupan kami masih banyak hal yang kurang Tuhan. Seringkali kami mendukakan Bapa, seringkali kami tidak taat Tuhan. Tapi saat hari ini Tuhan bawa kami untuk kami belajar satu hal Tuhan, bahwa menyenangkan Tuhan adalah tujuan hidup kami. Tidak ada hal lain Tuhan yang kami rindukan Tuhan kecuali menyenangkan Engkau. Karena itu Tuhan saat hari ini kami mau menyadari tugas kami lebih lagi Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Kami rindukan mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri setiap keberanian Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Ajari kami mengerti Mereka yang lelah, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Karena ini setiap tugas kami Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita nyatakan lebih lagi. Ini tugas kami. Biarlah Bapa beri keberanian untuk kami. Ketika kami terlalu takut, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Taruhlah Roh yang terus melayani itu ada di dalam hidup kami. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, di tengah peribadatan ini kami mengkhususkan waktu kami untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Penuhilah hati dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini semakin memperteguh dan menguatkan iman keyakinan kami untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan
yang akan saya bacakan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dan nanti dilanjutkan Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Silakan Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitab dan bagian yang akan kita baca pada saat ini. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, demikian firman-Nya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian bacaan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Akan saya lanjutkan dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan yang telah saya bacakan baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini terlibat memulihkan ciptaan bersama Trinitas. Terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada pertanyaan yang diajukan kepada Bapak, Ibu dan Saudara, apa yang telah saudara lakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19? Saya ulangi, jika ada pertanyaan yang ditujukan pada Bapak, Ibu, Saudara, apakah yang telah saudara lakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19? Silahkan direnungkan dan dijawab dengan hati nurani yang paling dalam. Pertanyaan yang kedua, mengapa saudara melakukan hal itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti punya jawaban, dan jawabannya mungkin berbeda. Mengapa kita mau terlibat untuk mengatasi pandemi corona? Pastilah punya alasan tertentu. Dan mengapa itu kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara harafiah tema kita berbicara tentang terlibat memulihkan ciptaan. Saya akan mengurai kata ini, yaitu ada kata terlibat. Terlibat artinya ikut serta atau ambil bagian. Terlibat artinya ikut serta atau ambil bagian. Kemudian yang kedua, memulihkan. Apa arti memulihkan? Memulihkan artinya tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengembalikan pada keadaan semula
pada keadaan semula. Apa yang akan dipulihkan pada keadaan semula dalam tema itu ditulis adalah ciptaan Tuhan. Kitab Kejadian menjelaskan ciptaan Tuhan itu ada beberapa. Kalau kita baca dengan cermat dalam kitab Kejadian, dikisahkan ada 6 hari Tuhan menciptakan bumi dan seisinya. Itulah ciptaan Tuhan. Jadi bukan hanya manusia, tapi ada yang lainnya. Bumi, kemudian benda-benda langit, lalu makhluk-makhluk yang ada di bumi. Satu di antaranya adalah manusia. Nah, nampaknya keadaan bumi dan isinya itulah yang akan dipulihkan menurut kitab Kejadian. Yang perlu kita sadari bahwa saat Tuhan memberikan mandat, memberikan panggilan, memberikan tugas itu kepada semua orang percaya, dilengkapi dengan janji. Seperti yang ditulis dalam Injil Matius pasal 28 bagian yang terakhir. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari situ Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita diberi mandat yang pertama di kitab Kejadian adalah untuk menguasai bumi dan seisinya. Menguasai bukan berarti mengeksploitasi. Menguasai berarti mampu mengatur dengan baik. Menguasai berarti menjaga. Oleh sebab itu, dalam ayat tadi paling tidak kita mendapat pengertian jika manusia diberi mandat untuk menguasai bumi dan seisinya, maka manusia harus menjaganya dengan baik supaya bumi yang tadi dan seisinya yang tadinya diciptakan baik adanya itu dipulihkan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, mandat yang kedua tertulis dalam Injil Matius, yaitu setiap orang yang percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus diberi mandat oleh Tuhan, yaitu untuk pergi. Perhatikan kata tersebut, pergi berarti bukan diam. Setiap orang percaya dipanggil untuk bekerja, bergerak, berjalan, keluar. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa itu murid Yesus. Itulah mandat yang kedua. Semua orang percaya yang sudah dibaptis tidak boleh diam, tidak boleh termenung, tidak boleh merasa nyaman dan aman di dalam rumahnya. Tapi semua orang harus katakan di sini pergi, artinya bergerak, bertindak. Untuk menjadikan semua bangsa muridku dan mengajarkan kepada mereka, yaitu segala sesuatu yang sudah diperintahkan Yesus. Inilah dua mandat penting yang harus disadari oleh orang percaya. Ketika saya, Bapak, Ibu, dan Saudara telah dibaptis, kita disadarkan bahwa kita memiliki tugas, tanggung jawab, panggilan, perintah. Yang pertama untuk memelihara bumi dan isinya. Yang kedua adalah mengabarkan kabar baik kepada semua orang serta mengajarkan apa yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Dua hal inilah yang mungkin perlu kita renungkan kembali. Sebagai orang percaya yang sudah dibaptis, apakah kita sadar akan dua mandat, dua tugas, dua tanggung jawab, dua panggilan itu sepanjang hidup kita menjadi orang percaya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita
saat ini yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri-sendiri. Apakah saya dan Bapak Ibu serta saudara sudah terlibat, sudah ambil bagian, sudah berperan serta dan menyadari untuk bertindak memulihkan keadaan seperti semula? Kalau itu bumi dan seisinya, bumi tempat tinggal kita ini, apakah kita melihat bahwa orang telah menjaga ekosistem sedemikian rupa, atau malah sebaliknya, orang mengeksploitasi bumi dan isinya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga pada saat-saat tertentu, musim-musim tertentu terjadi bencana yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga ekosistem. Lalu secara sederhana, di mana tempat tinggal saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita juga menyadari kita terlibat untuk menjaga lingkungan kita? Misalnya rumah, kampung, kota, dan mungkin negara kita. Apakah kita menjaga tempat itu supaya tetap bersih? Yang paling sederhana. Apakah kita juga mampu menjaga tata air yang sedemikian baik, sehingga kita tidak menggunakan air secara sembrono? Lalu yang berikutnya, apakah kita juga menjaga supaya air itu terus mengalir, tidak menggenang di lingkungan kita? Apakah dengan sukarela kita juga menyadari adanya penghijauan untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat? Kalau kita sudah mulai melibatkan diri terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu, berarti kita juga menjaga ciptaan yang lain agar tetap hidup dan lestari. Ketidakberhasilan kita untuk menjaga lingkungan sendiri, tempat tinggal, penggunaan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya, kegagalan ini akan berdampak pada orang lain. Contoh yang lainnya, saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Ada protokol yang sudah diatur pemerintah, protokol kesehatan yang harus dilakukan seseorang agar bisa memutus mata rantai penularan pandemi corona ini. Mari kita meneliti, mengintrospeksi apakah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu juga sudah kita kerjakan. Jika belum, itu berarti kita akan menyebabkan orang lain celaka. Kecerobohan yang kita lakukan tidak hanya berimbas pada diri sendiri, tapi juga berimbas pada orang lain dan lingkungan. Lalu yang berikutnya, kita juga bertanya secara spiritual, hubungannya dengan mandat yang kedua. Apakah Bapak, Ibu, Saudara telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita? Apakah ajaran-ajaran Yesus yang kita dengarkan itu terus hidup dalam kehidupan kita? Apakah iman kita terus tumbuh dan semakin teguh dalam ajaran itu? Jika tidak demikian, maka kehidupan kita sebagai orang percaya secara spiritual kita tidak bisa
mengenalkan kepada semua orang tentang siapa Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, marilah bersama-sama kita renungkan dengan sungguh-sungguh, sehingga masa-masa yang tidak mudah yang harus kita lewati saat ini akan semakin menampakkan keterlibatan kita untuk melakukan dengan sengaja, melakukan tindakan secara sengaja untuk mengembalikan alam dan seisinya kepada hal yang lebih baik, untuk memulihkan ciptaan Tuhan, khususnya orang beriman, kepada citra sesungguhnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jika hal ini belum kita sadari, maka saat ini saya, Bapak, Ibu, dan saudara dipanggil untuk ambil bagian, untuk terlibat, menyadari panggilan itu, mandat itu dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, di Minggu Trinitas ini, saya, Bapak, Ibu, dan saudara benar-benar diteguhkan. Banyak orang nanti akan percaya dan dibaptis karena perilaku tindakan orang percaya yang dengan sengaja, dengan keputusan yang benar mengambil bagian dalam melibatkan diri memulihkan ciptaan Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir, karena Tuhan mengatakan seperti yang saya sebutkan tadi, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Sehingga dalam tema tadi dikatakan bersama Allah Trinitas. Artinya ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan satu pribadi dalam kita melaksanakan tugas untuk menjalankan kedua mandat tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir saya tandaskan, marilah kita menyadari bahwa Tuhan menginginkan saya dan saudara terlibat dalam karya pemulihan ciptaannya. Selama kita hidup, jadikan hidup kita lebih bermakna bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Marilah bersama-sama kita mengkhususkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam hati kita, masuk dalam waktu hening saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara yang di rumah juga saya persilahkan untuk menyiapkan diri, merenungkan kembali panggilan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang percaya, agar diteguhkan, dikuatkan, melakukan panggilan itu dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan berdoa. Bersyukur untuk pemeliharaan, kasih setia, peneguhan yang terus-menerus Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga setiap saat kami diteguhkan, dikuatkan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan memandang kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk
pemimpin bangsa kami yang saat ini terus bekerja keras, bekerja cerdas untuk menyikapi keadaan pandemi corona saat ini agar segera dipulihkan. Kami mohon kemurahan-Mu, karuniakan hikmat dan pengertian yang lebih sehingga mereka semakin bijak dalam mengambil keputusan. Kami berdoa untuk tim kesehatan yang bekerja tanpa mengenal lelah untuk terus berupaya memulihkan pasien yang ada dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan muncul. Kami mohon kekuatan khusus, kesanggupan dan kemampuan bagi mereka sehingga tekun dalam profesinya. Dengan demikian, mereka juga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan dengan penuh kesungguhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Immanuel khususnya. Kami mohon kemurahan Tuhan atas kami di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah bagi kami. Tuhan terus mengawal dan menyertai kami sehingga kami mampu melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan bagi kami. Dengan demikian, kami juga dapat memaknai peristiwa ini dengan iman kami sehingga kami boleh bersyukur karena Tuhan tambahkan hikmat kepada kami dalam mengatasi peristiwa dan persoalan kehidupan yang berbeda. Dengan demikian, kehidupan kami semakin penuh dinamika, kami semakin berwarna, dan dengan demikian hidup kami semakin lengkap. Kami berdoa juga untuk majelis gereja yang telah Engkau pilih untuk melayani jemaat. Tambahkanlah kepada kami sukacita untuk terus melayani jemaat Tuhan. Jauhkan kami dari segala keangkuhan hidup dan merasa paling dibutuhkan dan paling benar. Melainkan ajarikanlah kami untuk rendah hati, mengosongkan diri kami, dan Engkau sendiri yang bertahta di dalam hati dan jiwa kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak pandemi virus corona. Tuhan berikan pencerahan, kekuatan, sehingga di dalam terang firman Tuhan mereka tidak banyak berkeluh kesah, melainkan belajar berdamai dengan keadaan dan terus mencari kehendak Tuhan dalam peristiwa ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah jemaat. Kami serahkan mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Mampukan mereka memaknai masa itu dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu-waktu yang ada dapat dipergunakan untuk menyiapkan diri, merangkai asa, meraih masa depan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih rentan terhadap penyakit. Kami mohon perlindungan khusus dari Tuhan atas mereka, sehingga dalam situasi ini mereka tidak terjangkit penyakit. Kami juga menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami yang rentan, yang lanjut usia. Tuhan karuniakan berkat khusus sehingga mereka juga memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik dalam masa-masa ini. Kami serahkan semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari-hari kami ke depan yang harus masih kami lewati dengan situasi yang baru yang telah diprogramkan oleh pemerintah new normal. Mampukan kami memahami itu dengan baik, sehingga sikap perilaku kami tidak meresahkan orang lain, melainkan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan juga
pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mampukan kami menekuninya dengan sungguh-sungguh, sehingga melalui pekerjaan itu kami boleh menikmati berkat Tuhan yang tidak pernah putus atas kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan telah merencanakan yang terbaik bagi kami semua. Kami menyadari banyak keterbatasan, kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan berkenan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah diberkati dengan firman Tuhan, saat ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan setiap pengakuan percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Mengaturkan ucapan syukur kita saat hari ini melalui persembahan. Dan untuk mendasari setiap persembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan memberikan persembahan dan nanti setiap persembahan yang terkumpul boleh diberikan kepada ketua kelompok atau melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan untuk memberikan persembahan kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Persembahan kita di dalam doa saya hantarkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang sangat luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan di tengah kondisi saat ini Tuhan, Kau selalu ada beserta kami. Dan saat hari ini kami menaikkan setiap ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Biarlah Tuhan menguduskan, menyucikan setiap persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat menjadi saluran berkat Tuhan, membangun setiap kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini Tuhan.
biarlah hikmat dari Tuhan turun untuk orang yang mengelola setiap persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan dapat semakin memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan. Kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menerima pengutusan dan berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Yesus memberkati.